Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips bagi teman-teman yang ingin masuk ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di prodi pendidikan dokter ya. Yang pertama, yang sangat penting, yang ini menjadi semacam landasan keberhasilan Anda mengikuti studi ataupun nanti ketika sudah menjalani profesi dokter, itu adalah yang pertama adalah motivasi ya. Jadi motivasi untuk masuk ke prodi pendidikan dokter ini hendaklah bahwa Anda mencintai profesi ini. Jadi benar-benar profesi dokter ini sesuatu yang Anda cita-citakan. Jangan sampai Anda masuk gitu ya dan memilih prodi pendidikan dokter itu atas paksaan dari orang lain ya, atau orang-orang terdekat, entah itu orang tua mungkin, atau mungkin nenek, atau mungkin kekasih dan sebagainya. Tetapi penting sekali, yang pertama adalah Anda mencintai profesi ini ya. Saya yakin ini bukan hanya di kedokteran ya, tapi di profesi yang lain pun salah satu kunci keberhasilan profesi itu adalah bahwa Anda mencintai profesi itu. Entah itu sebagai arsitek, sebagai mungkin sarjana pertanian misalnya ya, dokter gigi misalnya. Kunci utama yang penting itu adalah bahwa Anda mencintai profesi ini. Dengan mencintai, Anda akan senang melakukannya, ataupun akan menjalani perjuangan menuju cita-cita itu dengan semangat begitu ya. Karena beberapa bukti yang saya temui di lapangan bahwa beberapa mahasiswa terpaksa berhenti proses pendidikannya hanya karena ketika sedang menjalani proses pendidikan akhirnya dia sadar begitu bahwa ternyata saya memilih prodi ini karena desakan orang tua begitu, bukan karena saya pribadi begitu. Ada beberapa seperti itu. Jadi karena orang tuanya misalnya sudah menjadi tenaga kesehatan ataupun dokter begitu, dia dipaksa untuk melanjutkan cita-cita orang tuanya begitu, untuk misalnya mengelola klinik ataupun cita-cita orang tua yang dulu tidak terkabul misalnya. Jadi dia dipaksa untuk masuk ke kedokteran, dan ini ternyata terbukti bahwa beberapa orang yang dipaksa untuk masuk ke perguruan tinggi atau prodi pendidikan dokter ini tidak berhasil atau terpaksa DO karena memang dia masuk dengan keterpaksaan itu. Kemudian kalau ini sudah selesai, artinya benar-benar bahwa profesi dokter ini menjadi pilihannya, maka tahap selanjutnya adalah mulailah untuk mencari tahu kira-kira dari sekian prodi pendidikan dokter yang ada itu Anda mantap kemana gitu ya. Karena sekarang banyak sekali perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki prodi pendidikan dokter ya. Jadi mantapkan, diskusikan dengan orang tua, karena ada beberapa mungkin pertimbangan untuk memutuskan ya, memilih mana dari sekian prodi itu akan masuk kemana begitu ya, apakah negeri atau swasta. Kemudian misalnya yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal orang tua atau di luar kota. Tentu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya jangkauan dari orang tua, komunikasi, kemudian biaya pendidikan dan sebagainya itu. Kemudian teman-teman juga artinya ketika masuk SMA begitu, teman-teman sudah harus paham bahwa untuk masuk ke prodi pendidikan dokter itu kita harus dari jalur IPA ya. Sampai saat ini dulu memang pernah ada ya prodi pendidikan dokter yang menerima mungkin dari jalur IPS, tapi sepertinya kalau saat ini semuanya sudah mensyaratkan IPA. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya harus mulai artinya mencintai begitu ya beberapa mata pelajaran yang memang
itu menjadi persyaratan untuk IPA nanti ya, misalnya matematika, kemudian biologi, fisika, kimia, kemudian bahasa Inggris, misalnya seperti itu mau tak mau harus Anda pelajari gitu, karena itu sebagai untuk masuk ya, syarat masuk gitu, nilainya memang harus bagus di bidang itu, meskipun nanti faktanya memang ketika menjadi dokter mungkin tidak semua yang kita pelajari di SMA tadi akan digunakan gitu, tapi untuk syarat masuknya teman-teman harus mempelajari itu dan menyukai ya, sehingga mendapatkan nilai yang bagus di bidang itu. Kemudian teman-teman juga harus ini ya, yang ketiga harus mulai melihat nih kira-kira untuk masuk prodi pendidikan dokter ini akan masuk dengan jalur tes yang mana begitu. Jadi seperti kita tahu, kita ada beberapa cara seleksi masuk. Yang pertama itu adalah SNMPTN. Di situ kalau Anda ingin masuk melalui jalur itu, maka tentu prestasi selama SMA itu harus benar-benar diperhatikan, karena memang nilai rapot sangat menentukan ya, juga asal sekolah. Kemudian ketika SNMPTN itu, pastikan Anda memilih prodi yang benar-benar Anda ingin tuju, karena kalau Anda diterima dengan jalur SNMPTN tapi itu tidak Anda isi, tidak masukin, maka Anda sudah tidak bisa mengikuti jalur berikutnya, yaitu SBMPTN. Ya, kemudian juga ada sanksi mungkin untuk sekolah nanti akan dikurangi kuota untuk tahun berikutnya, kan kasihan ya itu. Kemudian yang kedua itu UTBK SBMPTN melalui tes bersama begitu ya, ada seleksi bersama perguruan tinggi negeri. Kemudian kalau tidak lolos dengan cara itu, ada seleksi lain yaitu dengan jalur mandiri. Jadi masing-masing perguruan tinggi selain tes bersama itu ada seleksi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi ya. Kemudian kalau tidak melalui jalur itu, teman-teman mungkin bisa melihat dari masing-masing perguruan tinggi yang biasanya mereka memiliki seleksi-seleksi yang mungkin berbeda dengan seleksi yang lain. Misalnya untuk perguruan tinggi swasta itu ada beberapa yang seleksi berdasarkan nilai raport, kemudian seleksi mahasiswa dari jalur prestasi ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada prestasi di bidang misalnya olimpiade kimia, olimpiade biologi misalnya, kemudian misalnya ada karya ilmiah dan sebagainya. Nah itu bisa masuk melalui jalur prestasi ini, atau bisa juga misalnya dari jalur olahraga, misalnya ya ada prestasi olahraga atau bidang-bidang lain sesuai dengan perguruan tinggi yang kita tuju, maka kita bisa mengikuti seleksi melalui jalur ini. Kemudian ada beberapa juga yang melalui jalur hafiz, misalnya ada yang hafiz misalnya 30 juz, 20 juz, atau 10 juz. Nah, teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan di bidang ini bisa juga melalui jalur ini. Kemudian untuk teman-teman yang lain ada juga jalur-jalur beasiswa. Jadi jangan menyerah dengan hanya satu jalur, Anda bisa mengikuti beberapa jalur ini. Baik, mungkin sementara itu dulu. Jadi yang pertama, Anda harus benar-benar yakin bahwa profesi ini benar-benar yang Anda inginkan begitu, supaya nanti ibaratnya main sepak bola, kita akan semangat untuk menggiring bola menuju gawang ya. Jadi karena memang proses belajar di kedokteran itu boleh dikatakan cukup lama dibandingkan dengan prodi yang lain ya. Kemudian juga boleh dikatakan padat, dan mungkin kita bisa kelelahan ketika proses itu ya. Jadi ada 4 tahun di tahap sarjana kedokteran atau S1-nya, kemudian ada 2 tahun di tahap profesi atau koas. Setelah itu masih Anda harus mengikuti tes UKM PPD, dan setelah itu masih ada lagi tahap untuk internship ya. Jadi semangat, terus jaga semangat itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mencapai apa yang
dicita-citakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa dalam tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.